bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan, menyebut pemilu itu tujuannya bukan hanya meneruskan arah pembangunan, namun tujuan dari adanya diselenggarakan pesta demokrasi itu adalah meluruskan tujuan dari berdirinya Republik Indonesia. Kalau ada pemilu, itu bukan soal meneruskan yang kemarin. Pemilu adalah meluruskan jalan menuju tujuan Republik ini. Jadi tidak usah khawatir, karena memang tujuannya bukan soal menengok 5 atau 10 tahun terakhir. Tujuannya adalah kita setiap 5 tahun berhenti sejenak menentukan arah, menentukan siapa yang siap memimpin Regu ini dalam 5 tahun ke depan. Tidak usah khawatir. Kenapa? Karena memang tujuannya bukan soal nengok 5 tahun terakhir, 10 tahun terakhir, 15 tahun terakhir, bukan. Tujuannya adalah kita tiap 5 tahunan berhenti sejenak menentukan arah, menentukan siapa yang ditugaskan memimpin Regu ini lagi dalam 5 tahun ke depan. Kita ingin agar kalimat keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bukan sekedar dibacakan dalam upacara-upacara, tapi dilaksanakan dalam keseharian penyusunan program pemerintah. Anies menjelaskan, sejak Indonesia merdeka, terdapat cita-cita yang sesuai dengan nama partai yang mengusungnya, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillah, perjalanan sudah panjang dan sudah digarisbawahi bahwa perjalanan bangsa ini dimulai dengan membentuk sebuah negara bernama Negara Republik Indonesia tahunnya 1945. Sejak tahun 1945 sebagai negara ingin meraih sebuah cita-cita, bisa diistilahkan janji kemerdekaan. Pemilu Pilpres 2024 Anies Presiden. Bukan soal meneruskan atau tidak meneruskan sebuah program. Pemilu 2024, pemilu 2019, pemilu 2014, dan pemilu-pemilu lainnya adalah sebuah kesempatan untuk menengok kembali arah perjalanan bangsa. Republik ini didirikan dengan cita-cita, dengan janji menghadirkan keadilan bagi semua. Merdeka bukan hanya untuk menggulung kolonialisme, merdeka adalah untuk menggelar keadilan bagi semuanya. Merdeka menggelar kesejahteraan bagi semuanya. Dalam perjalanan ini, setiap 5 tahun sekali kita berhenti menengok kembali ke titik asal. Apakah kita masih berada di dalam rute yang benar untuk meraih cita-cita itu? Pecinta alam berjalan memasuki medan alam terbuka, mereka bawa kompas. Tentukan tujuannya, titik awalnya di sini. Setiap 1 jam sekali, setiap 5 km sekali mereka berhenti mengecek apakah kita masih berada di dalam rute yang tepat. Setiap 5 tahun sekali mengecek apakah kita masih berada di dalam arah yang benar. Itulah sebabnya yang kita hendak lakukan adalah luruskan jalan, hadirkan keadilan. Jadi artinya di semua aspek perubahannya bukan menghentikan, bukan soal meneruskan. Perubahannya soal memasukkan unsur keadilan dalam setiap kebijakan yang dibuat. Ia berharap dengan cara seperti itu ada keberlanjutan, tapi juga ada perubahan. Ada keberlanjutan dan perubahan, karena tidak mungkin hanya berlanjut saja, tidak mungkin hanya perubahan saja, tapi unsur keadilan. Indeks persepsi korupsi kita di tahun 2022 itu turun, terjun bebas. Kalau kita lihat di awal Orde Baru, indeks Gini rasio indeks persepsi korupsi kita tuh 20, masih rendah sekali. Tapi setelah reformasi naik terus sampai akhirnya di tahun 2021 itu mencapai 38. Rata-rata naik 1 lah. Kalau turun sedikit ya turun 1, naik lagi 22. Indeks persepsi korupsi kita terjun dari 38 ke 34. Itu membuat kita kaget. Korupsinya makin menjadi-jadi berarti. Gitu. Di mana itu sektor-sektor mana? Lembaga-lembaga SIGI internasional itu datang ke tempat saya. Yang nasional saya panggil, misalnya partnership yang LSM kita. Kemudian Kompas yang juga melakukan SIGI begitu. Kesimpulannya itu memang terjadi
konflik of interest di dalam jabatan-jabatan politik. Di DPR itu terjadi transaksi-transaksi di balik meja. Mahkamah Agung, pengadilan bisa membeli perkara. Di pemerintah, di birokrasi sama. Itu temuannya. Itu mungkin tidak bisa kita lihat dari mata kita sendiri, karena kita jadi kaget, loh kok begitu. Itu yang melihat tuh dunia internasional, SIGI, dunia internasional, bertanya orang-orang yang pernah punya diurusan di Indonesia itu apa masalahnya. Di DPR ada konflik of interest, menjadi anggota DPR tapi punya konsultan hukum. Nanti kalau ada masalah, tolong dibantu itu, dibawa ke pengadilan, pengadilannya kolusi lagi, sampai akhirnya hakim ditangkap, ya jaksa ya ditangkap, ya polisi ditangkap. Anggota Komisi 3 DPR RI Arsul Sani merespon Menko Polhukam Mahfud MD yang menyebut korupsi di Indonesia semakin menjadi-jadi dan menyinggung adanya transaksi di bawah meja di DPR, Mahkamah Agung, bahkan pemerintah. Arsul menilai Mahfud mengetahui bahwa pemerintah gagal dalam memberantas korupsi di tanah air. Jika Menko Polhukam menyampaikan bahwa korupsi itu kian parah, maka berarti ia mengakui dari pemerintah sendiri bahwa jajaran rumpun kekuasaan eksekutif termasuk lembaga-lembaga hukum terkait tidak berhasil atau gagal melakukan pemberantasan korupsi, baik melalui pencegahan maupun penindakan. Kegagalan ini bisa diartikan pula sebagai ketidakberhasilan program pemerintah yang diletakkan dalam strata pemberantasan korupsi. Arsul mengatakan secara prinsip kerja-kerja pemberantasan korupsi pada pencegahan dan penindakan itu tanggung jawab utamanya ada di lembaga-lembaga pemerintah maupun penegakan hukum. Karena diakui Mahfud, maka Arsul meminta program pencegahan dan penindakan korupsi tersebut dievaluasi secara menyeluruh. Oleh karena itu, yang disampaikan Menko Polhukam Mahfud MD, maka berarti perlu ada overhaul menyeluruh baik di bidang pencegahan maupun penindakan. Arsul tidak memungkiri jika praktek korupsi yang terjadi itu berkaitan dengan konflik kepentingan. Namun, ia menilai jika konflik kepentingan berbuntut perilaku koruptif tidak hanya terjadi di parlemen. Ia mengatakan tidak fair kalau yang disorot di DPR saja, sebaiknya yang di pemerintah juga betul diaudit, yakni mereka-mereka yang menjadi pejabat pemerintah dan berfungsi sebagai regulator, tapi perusahaan yang terafiliasi dengan dirinya juga menjadi business player. Nah, hal ini yang menurutnya tidak kalah besarnya dalam menurunkan IPK. Korupsi semakin meluas. Itu pernyataan saya pada tahun 2017, jauh sebelum saya jadi menteri. Itu viral lagi. Orang yang iseng tanya, apakah Pak Mahfud sesudah menjadi pejabat mau meralat pernyataan ini? Tidak malu ada di era seperti sekarang. Katanya korupsi sekarang makin luas, lebih meluas di zaman Orde Baru.